Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Mas Geng, ini kita sedang berada di Jalan Arteri Yosudarso menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kita di sini akan melihat dan memantau progres dari pemasangan steel box girder tanggal 28 Mei sampai 30 Juni kemarin ya Mas Geng. Nah, ini di samping kita sepanjang jalan adalah area proyek Tol Semarang Demak paket 1A. Ini di atas kita ada launcher girder. Nah, ini menyisakan dua bentang yang belum ada girdernya karena lokasinya itu digunakan untuk stressing girder dan stok girder pada bentang yang sudah terpasang ini ya. Dan ini pemasangan menggunakan launchernya di pending dulu atau istirahat dulu istilahnya ya Mas Geng. Karena apa? Karena itu lokasi di sampingnya ada alat-alat yang kemarin digunakan untuk erection steel box girder. Ini kemarin di sini ada 3 unit kren, tapi kerennya ini sudah mulai dibongkar satu persatu, hanya menyisakan 2 ini. Nanti ini kerennya juga akan dibongkar Mas Geng karena digunakan untuk lifting girder dari bentang berapa ini Mas Geng, saya lupa ini. Nah, di tiangnya itu ada tulisan bentangnya. Khusus untuk steel box girder yang di erection kemarin itu erection atau pemasangannya menggunakan kren, dan juga lokasi dari stressing girder itu sampai ke sini pun jauh Mas Geng. Yang awalnya ditargetkan 28 Mei sampai 2 Juni, tapi tanggal 30 Mei itu alhamdulillah sudah terpasang semua. Ini kalau dari bawah terlihat kecil dan ramping ya Mas Geng, tapi percayalah kalau steel box girder ini berada di bawah itu tingginya mencapai 2 meter Mas Geng, dan penampang atasnya itu hampir 2 meter juga. Berbeda dengan girder beton seperti biasanya ya Mas Geng, steel box girder ini memiliki bentang atau panjang kurang lebih 55 meter. Sedangkan yang girder precast atau beton itu panjangnya 40 meter dan 30 meteran. Ini steel box girdernya berada di atas Kali Tenggang. Nah, kita akan lurus Mas Geng. Nah, di samping ini ada kolam retensi ya Mas Geng, dan juga ada terminal peti kemas atau tempat penyimpanan peti kemas sebelum nanti diberangkatkan menuju ke pelabuhan atau ke pabrik-pabrik. Nah, itu ada kren, mungkin kapasitasnya sekitar 250 ton ya Mas Geng, yang digunakan kemarin sudah dibongkar. Nah, ini menyisakan Spearhead Sosro Bahu nomor 10. Ini kenapa kok belum diputar ya Mas Geng? Ini juga sudah selesai pengecorannya, itu cukup lama ya. Kok tidak dibarengkan dengan erection steel box girder kemarin? Nah, di sepanjang jalur arteri ini akan sering ada kontraflow lalu lintas karena pada sewaktu-waktu akan ada manuver dari kren untuk pengerjaan tol Semarang Demak, dan ini juga masih ada Spearhead Sosro Bahu yang belum diputar. Dalam waktu dekat ini akan diputar ya Mas Geng, kemungkinan di minggu depan. Dan itu Spearhead yang sudah berhasil diputar, Spearhead nomor 11. Nanti pemasangan girdernya akan menggunakan launcher girder sepanjang jalur ini. Nah, di sini itu di paket 1A terdapat 4 buah
spearhead yang menggunakan metode Sosrobahu nomor 10 dan 11 dan nomor 14-15. Untuk nomor 14-15 itu berada di tengah-tengah jalan persis, jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan metode konvensional Mas geng. Dan nanti spearhead nomor 14 menuju ke 15 mungkin ya Mas geng, mohon maaf kalau salah, itu nanti menggunakan steel box girder juga, karena bentangannya itu cukup jauh, 50 meter lebih. Itu terlihat perancah-perancah atau scaffolding yang menyangga proses pengecoran itu sangat rapat Mas geng. Terlihat juga scaffoldingnya masih baru, belum pernah digunakan itu. Nah, nanti ketika paket 1A ini sudah jadi, kemungkinan nanti jalannya akan dibuat seperti semula lagi Mas geng, karena ini kan jalur satu arah dibuat dua arah ya, karena memang ada pengaruh dari pengerjaan spearhead nomor 14-15. Seperti inilah tampak spearhead nomor 14-15 yang menggunakan metode Sosrobahu. Ini sudah full semua pengerjaan pengecoran spearheadnya, hanya tinggal menunggu kering dan diputar 190 derajat. Nah, nanti kita akan teruskan ke lajur yang mengarah ke jembatan tol Kaligawe. Nah, oke Mas geng, seperti inilah tampak arah pelabuhan menuju arah tol Kaligawe. Ini di samping kiri kita juga ada pengerjaan pembuatan tanggul penahan kolam retensi dari Pasar Kubro, dan mengelilingi nantinya tanggul kolam retensi tersebut akan mengelilingi rumah pompa Kali Tenggang serta ORF atau pabrik dari pipa gas yang ada di sini ya Mas geng. Nah, seperti inilah. Oke ya Mas geng, sekian informasi yang dapat saya sampaikan, nanti akan kita sambung di lain waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.